saja, terutama soal-soal yang barangkali belum dijawab dengan baik. Yang sudah dijawab ya sudahlah. Nah, sebagian besar nilainya saya kira cukup baik. Jadi soal yang pertama ada fungsi X yang sama dengan 0,30 E pangkat minus 0,30 X. Ini distribusi apa, saudara? Ada yang tahu? Distribusi apa yang begini? Lambda E pangkat minus lambda X. Lambda E pangkat minus lambda X. Distribusi continuous, Pak. Iya, distribusinya continuous, tapi ada namanya. Poisson. Bukan. Kalau Poisson bukan begini. Kalau Poisson yang E pangkat minus lambda itu. Yang ini. Poisson distribusi kumulatif. Rata-rata. Bukan. E pangkat lambda pangkat X. Nah, ini Poisson. Ini negatif eksponensial. Jadi yang gambarnya begini. Saya kira saudara pernah mengerjakan yang gambarnya begini. Negatif eksponensial. Nah, ini terutama ini digunakan untuk mencari waktu untuk fenomena kedatangan. Jadi kalau misalnya mobil yang datang di pintu gerbang tol, kedatangannya mengikuti Poisson. Nah, waktu untuk memberikan pelayanan biasanya mengikuti negatif eksponensial seperti ini. Baik, kemudian yang pertama yang ditanyakan apa? Yang pertama, apakah fungsi ini adalah PDF? Nah, sehingga yang perlu dilakukan adalah saudara mengintegrasi dari 0 sampai tak terhingga, fungsinya dimasukkan di sini. Kalau hasilnya sama dengan 1 berarti PDF. Nah, ada beberapa mahasiswa yang memasukkan begini kemudian ditulis sama dengan 1 berarti PDF. Ya, dengan sendirinya tidak bisa dibetulkan, saudara. Karena mestinya harus dilihat dulu maksudnya bagaimana pekerjaannya itu. Tidak hanya dikatakan ya ini berarti PDF, harus dibuktikan. Cara membuktikannya adalah diintegrasi dari 0 sampai tak terhingga karena continuous, dimasukkan fungsinya di sini, kemudian diberi support pada 0 sampai tak terhingga. Kalau hasilnya memang sama dengan 1 berarti dia PDF. Baik, yang B adalah ditanyakan berfungsi lebih dari 5 tahun. Berfungsi dari 5 tahun itu berarti diintegrasi. Saudara boleh dari 0 sampai 5 kemudian dikurangkan. Jadi kalau ini begini, ini berfungsi 5 tahun, ini yang dicari. Lebih dari 5 tahun. Ini 0, ini 5, sini tak terhingga. Saudara boleh cari dari 0 sampai 5, kemudian ini yang diakhir 1 dikurangi luasan, atau langsung saja dari 5 sampai tak terhingga. Saya kira banyak yang betul. Kemudian C, pengamatan pada 60 peralatan mekanis menunjukkan adanya 24 peralatan yang rusak sebelum waktu tertentu. Sehingga 24 rusak dari berapa? Dari 60, ini dicari probabilitasnya. Nah, kalau ada probabilitasnya, kemudian dicari dari 0 integrasi sampai X. Masukkan fungsinya ini sama dengan 24/60. Nah, saya kira integrasinya begitu saja semua. Baik, berapa kemungkinan peralatan berfungsi antara 4 sampai 8? Integrasi dari 4 sampai 8. Kemudian yang terakhir adalah mencari rata-rata. Rata-rata itu adalah X fungsi X, sehingga integral 0 sampai tak terhingga X fungsi X. Nah, ini saudara menggunakan integral parsial, berarti integral UdV sama dengan UV minus integral VdU itu. Kemudian dimasukkan angkanya. Baik, ada yang ditanyakan? Pak, saya izin bertanya, Pak. Silakan. Iya, Pak. Jadi kalau dalam penilaian Bapak, Pak, kan itu kan ada integrasi ya, Pak. Itu setelah integrasi, apa kami boleh langsung menuliskan hasil dari integrasinya atau harus bersama proses integrasinya, Pak?
Ya, kalau ada bentuknya sedikit setelah diintegrasi, saya berusaha mencari, mencari bagaimana saudara mengerjakan. Kalau saudara ada langkahnya, ya ada langkahnya, saya betulkan. Kalau tidak ada langkahnya sama sekali, berarti saya salahkan. Kalau ada langkahnya sedikit, ya saudara mendapatkan nilai parsial. Tetapi kalau saudara jujuk tiba-tiba rata-rata 3,33, ada yang begitu. Hasil rata-rata 3, oh ya enggak bisa saudara. Karena ini apalagi ini open book saudara. Open book mana sekarang dengan Zoom ini ya saya terus terang saja saudara pekerjaan saudara ini sebagian besar sama. Saya enggak tahu siapa sumbernya, tapi saya pura-pura enggak tahu sajalah sudah. Ya tetapi kalau tiba-tiba saudara berikan angka hasil begini, ya enggak bisa saya betulkan. Tapi kalau ada langkah di depannya, nah seberapa jauh kalau langkahnya lengkap, ya nilainya lengkap. Tetapi saya lihat, maksudnya saya lihat apakah ada langkahnya. Walaupun langkahnya kadang-kadang tidak detail, tetapi kelihatan ada langkah begitu. Ya, saudara saya betulkan. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Baik, sama-sama. Ada yang lain silakan. Nah ini yang soal nomor 1 saudara. Nah, soal nomor 2 mungkin tidak banyak saya bahas, gitu ya. Karena pada prinsipnya ini tidak terlalu sulit, kecuali soal-soal tertentu. Jadi intinya begini, kemudian ini ada apa ini? Ada mu, ada sigma, kemudian ini ada A di sini. Nah, mestinya saudara tidak salah, dan sebagian besar betul, mahasiswa, itu yang ini ada B, kemudian ini ada C di sini. Nah, yang ditanyakan mana? Yang ditanyakan X, ini probabilitas ini ditanyakan. Ya, kadang-kadang harga A-nya ditanyakan, harga B-nya ditanyakan, harga C-nya ditanyakan. Saya kira semuanya mestinya saudara bisa mengerjakan itu. Nah, mungkin ada sesuatu yang agak lain. Kalau saudara punya begini, kemudian ini ada salah satu soal, yang ini probabilitasnya sama, ini probabilitasnya sama, kemudian ditanyakan mu. Nah, kalau ini misalnya 80, ini kemudian 120. Nah, kalau probabilitasnya sama, maka mu ini adalah harga tengah antara 80 sampai 120. Saudara tidak perlu melakukan substitusi atau eliminasi. Jadi kalau ini sama, mu-nya pasti di tengah karena sifat simetris daripada distribusi. Tetapi kalau tidak sama, enggak. Ya, kalau sama, berarti saudara tinggal menambahkan 80 tambah 120 dibagi 2. Ya, saya kira yang lain seperti itu. Kecuali kalau saudara punya pertanyaan. Ada soal yang terakhir, saudara, soal C, soal nomor C, soal nomor 10. Nah ini semua di kelas ini salah mengerjakannya, kecuali satu orang saja yang betul. Ya, hanya satu mahasiswa yang betul. Kalau yang 1 sampai 9 banyak yang betul. Tapi yang nomor 10. Nah, dan nomor 10 ini yang aneh, mahasiswanya mesti menulis K gitu ya, plus 2K gitu ya, dan bisa sama sekelas ini yang kadang-kadang saya, kok bisa sama saudara ngerjakan begini. Bagaimana mengerjakannya ini? Jadi yang diketahui adalah nomor 10 adalah soalnya 78%. Ya, 78%. Yang satu adalah K sigma, yang satu adalah 2K sigma. Jadi salah satu minus K sigma, yang satu plus 2K sigma, gitu soalnya. Jadi mu minus K sigma, gitu. Mu minus K sigma sampai mu plus 2K sigma. Sehingga kalau digambar itu begini, mu minus K sigma di sini. Ini mu minus K sigma di sini. Kemudian mu plus 2K sigma di sini. Nah, berapa harganya K ini? Supaya ini 78%. Nah, saudara mesti lihat di tabel. Karena cuma ada satu harga yang menjamin bahwa dari K sigma sampai 2K sigma itu 78%. Nah, itu dicari di tabel.
Nah, saudara coba misalnya K-nya saya kasih 1. Ya, misal, kalau K1 berarti berapa, saudara? Mu minus sigma, gitu ya. Betul ya, sampai mu plus berapa? Kalau K-nya 1. 2 sigma. 2 sigma, ya. Ini berapa? Berapa luasannya? Mu minus sigma berapa? Ada yang masih ingat? Kalau mu minus sigma dari sini, ini mu minus sigma, ini berapa ini? Ada yang masih ingat? 1 sigma. Ada yang masih ingat? Berapa ini luasannya ini kalau ini 1 sigma ke kiri ini? Berapa probabilitasnya? Berapa? 100% per 6,26 per 2. Iya, baik ya, itu saudara punya itu ya. Jadi besarnya adalah 100% dikurangi 6826, jadi ini kira-kira 15%. Ini 15. Nah, kalau ini 2 sigma kan berarti di sini. 2 sigma ini berapa? Yang kecil ini berapa? Kalau 2 sigma masih ingat, saudara? Ada yang ingat? 95,45. Iya, ini berarti yang kecil ini berapa? 100 dikurangi, dibagi 2 ya, sekitar 2,5 lah. Ini 2,5. Nah, kalau ini 1,15, ini 2,5, berarti kan 17,5. Kalau 17,5 berapa ini yang di dalam ini? Berapa yang di dalam? 82,5. Baik ya, 82. Cocok enggak dengan yang diminta tadi? Cocok enggak? Cocok enggak mintanya 78%? Mintanya 78%. Enggak cocok. Ya, enggak cocok. Kalau gitu saudara cari lagi. Saudara mundur sedikit ke sini, mundur sedikit ke sini supaya ini maju. Jadi ini saudara undurkan. Nah, nanti akan ada harga yang persis 78%. Jadi mesti dicari bukan trial and error. Ya boleh lah trial and error, tapi harganya cuma 1 yang bisa memberi 78% itu. Tidak ada harga lain. Kalau saudara cari, nah ini sebagian besar di kelas tidak betul, tapi ada satu mahasiswa yang betul. Baik, ada yang ditanyakan. Untuk soal yang lain saya kira sama, saudara ya. Ya sudahlah, mencari ke kiri, mencari ke kanan, diantaranya mencari angka. Saya kira semuanya sudah dibahas di kelas. Kecuali kalau saudara punya pertanyaan, silakan. Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan nomor 3. Yang nomor 3 juga sama, saudara. Cuman saudara mencarinya adalah, nah ini kalau saudara menggunakan yang ini, sebagian besar banyak yang betul adalah X bar minus mu dibagi sigma per akar N. Ya sudah, rumusnya ini saja. Nah ini ada mahasiswa yang menggunakan ini sigma, tapi tidak bisa saudara, karena yang ditanyakan saudara soalnya begitu. Tentukan kemungkinan bahwa harga rata-rata dari sampel sudah jelas soalnya. Jadi distribusinya adalah distribusi rata-rata. Nah kemudian yang dicari adalah kalau ini begini, yang dicari misalnya lebih kecil dari 98, ini tinggal dimasukkan di sini, cari Z-nya. Kemudian kadang-kadang yang diketahui adalah probabilitasnya saudara diminta mencari N, seperti itu. Nah ini ada mahasiswa yang rumusnya sudah betul, tetapi ketika melihat sigma per akar N ini, penjabarannya tidak betul. Jadi misalnya saja N akar N gitu ya, ketemu umpamanya saja 10, berarti N-nya, nah ini di akar saudara, ini di akar 10 berarti 3, sekian ya. Jadi yang seperti itu perhitungannya. Kalau seperti itu ya pasti kurang nilainya. Baik, kemudian yang ada soal juga yang ditanyakan jumlah sampel. Berapa jumlah sampel? Nah, hati-hati, ini dikatakan ada 60 sampel, itu soalnya, dengan masing-masing 36. 60 sampel, saudara langsung bisa saja gunakan Z, tidak perlu T karena jumlah N-nya cukup besar. Nah, sehingga kalau ditanya berapa jumlah sampelnya, dicari probabilitasnya dikalikan 60. Baik, ada yang ditanyakan, silakan. Baik, kalau tidak ada, saya kira itu pembahasan tentang UTS. Nah, yang nilainya cukup baik ya dipertahankan, yang kurang baik
nanti di UAS diperbaiki. Baik, saya stop sharing, saya ganti dengan materi yang lalu. Mohon izin, Pak. Silakan. Ini terkait dengan kuis Ya, UTS. Ya, silakan. apa mungkin boleh kami minta untuk step by step jawaban solusinya, Pak, dari biar Oh, kita tahu. enggak bisa. Kalau step by step enggak bisa ya. Oke. Enggak bisanya itu bukan untuk saudara. Nanti kalau untuk saudara saya kasihkan dengan senang hati. Karena yang khawatir kalau soal ini beredar di antara mahasiswa, nanti kemudian bukan step-stepnya, nanti di copy paste begitu aja 100%. Karena sekarang ujian jarak jauh begini. Kalau ujian itu di kelas, enggak ada masalah. Tetapi kalau saudara tanya yang mana pekerjaannya, begini boleh. Tetapi kalau sudah langkah-langkahnya diberikan, khawatir saya nanti itu beredar di antara mahasiswa, kemudian jawabannya langsung copy paste. Dan itu begitu sudah, sehingga kita tidak bisa setiap saat maksudnya soal ini yang pernah keluar atau tidak bisa setiap saat seperti itu, saudara, dengan jumlah mahasiswa yang banyak, dengan jumlah kelas yang banyak. Tetapi kalau saudara ingin tahu pembahasannya, dengan senang hati. Tetapi saya tidak kurang serp kalau ngasihkan dalam bentuk ini soal, ini jawaban. Ya, dulu saudara tidak pernah ikut kuliah yang offline, ya pernah ya? Pernah, Pak. Nah, ya, saya kalau kuliah offline itu, saudara, itu kan open ya, kuliahnya open. Tapi saudara tidak boleh bawa jawaban soal, tidak boleh. Jadi open textbook, saudara bawa textbook 10, 20, 30, tidak masalah. Tetapi saudara tidak boleh bawa yang ada soal, ada jawaban, ada soal, ada jawaban. Nah, karena ya itu alasannya sederhana saja. Dan itu sebetulnya hal-hal seperti itu fairness, saudara. Fairness kepada mahasiswa. Kadang-kadang saya agak sulit, saudara, agak sulit di dalam penilaian ini. Saudara pasti tahu ada mahasiswa tertentu yang bekerja sendiri. Betul ya? Ada mahasiswa bekerja sendiri. Pasti, Pak, pasti. Iya, tahu ya. Sebagian kecil saya kira. Ada mahasiswa yang bekerja sendiri. Tetapi karena dia bekerja sendiri, mungkin dia mendapatkan nilai malah di bawah teman-temannya yang cuma dapat informasi dari teman yang lain. Betul. Bisa itu terjadi. Bisa ya? Sangat bisa terjadi seperti itu. Nah, menurut saudara itu fair atau tidak? Fair enggak mahasiswa yang berusaha bekerja dengan keras, dia belajar, dia berusaha jujur, mendapatkan nilai tidak sebagus mahasiswa yang cuma duduk, tiba-tiba dapat kelepuk gitu soal dan penyelesaiannya. Dan itu terjadi, saudara. Bukan terjadi. Sekarang hanya saya aja tidak mau buat sulit lah. Karena kalau saya lihat pekerjaan saudara ini, saya yakin sebagian besar bekerja sama. Yakin saya. Saya yakin itu. Jawabannya itu bisa persis sama, salahnya itu bisa persis sama semua sekelas. Gimana kok ada salah bisa sama seperti itu? Tidak mungkin. Kalau betul sama ya. Kalau betul pun itu langkahnya step by stepnya itu persis sama. Saudara ini dapat wahyu apa? Kok step by stepnya bisa sama? Tapi sudahlah, karena kita tidak tahu, jadi praduganya ya praduga tidak bersalah, ya sudahlah saya koreksi seperti itu. Tetapi kalau beredar di kalangan mahasiswa soal jawaban itu saya khawatir itu. Nah, paham saudara alasannya. Jadi bukan tidak ingin memberi informasi, dengan senang hati. Tetapi jangan soal yang ada jawaban, soal ada jawaban. Baik, berarti mungkin lebih ke pemahamannya, Pak, bukan ke tulisan step by step, Pak, yang bisa di-share gitu. Oh iya, ini kalau saudara mau tanya sekarang tentang soal yang mana, dengan senang hati silakan. Tetapi jangan saudara, jangan, karena saudara bisa bayangkan kalau soal open book kemudian mahasiswa, bukan saudara, mahasiswa yang akan datang itu nanti kan pasti berupaya. Benar enggak mahasiswa berupaya? Itu haknya kan? Mahasiswa ini pasti berupaya. Gimana sih soal-soal yang dulu? Kalau soal itu beredar tanpa jawaban dan soal itu dikerjakan oleh mahasiswa, enggak jadi soal, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, boleh-boleh saja kan. Tetapi kalau ada jawabannya dan jawaban itu tidak dimengerti sebetulnya oleh mahasiswa, hanya di copy gitu aja. Yang itu secara pendidikan itu tidak baik. Mahasiswa itu tidak mengerti, dia mengerjakan itu tidak mengerti, cuma di copy gitu aja. Saudara tahu kadang-kadang mahasiswa itu mengerjakannya luar biasa.
yang mengerjakannya itu luar biasa. Jadi misalnya saja 3 gini ya, saudara mungkin tidak percaya kalau sampai selevel ini, saudara. 3 kali 6, karena mahasiswa yang lain misalnya mengeluarkan berapa, 28 ya, ini semua mahasiswa di kelas ya keluarnya 28, saudara, 3 kali 6 ini. Karena dia pokoknya terima itu. Jadi kalau di belakangnya itu ada begini ya, misalnya X kemudian ada begini, itu mahasiswa yang lain juga X, lalu dikasih begini. Saya tidak tahu apa ini maksudnya. Pokoknya dikasih sama seperti ini. Nah yang seperti itu ya, saya kira tidak saudara, tidak lazim di dalam dunia pendidikan. Baik, paham saudara, paham alasannya. Baik, paham. Terima kasih. Baik ya, yang lain, ada yang lain. Baik, kalau tidak saya ganti materinya saudara, kita lanjutkan kuliahnya. Saudara sudah melihat materinya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, ini yang kita bahas pada pertemuan kita yang lalu, confidence interval. Kemudian ini yang terakhir adalah mencari jumlah pengamatan. Sampai di sini ada yang ditanyakan. Silakan. Nah, saya beri cerita, saudara, ya, cerita pengalaman lah tentang mencari jumlah pengamatan ini. Walaupun kita tidak mengerjakannya sampai detail, gitu ya. Jadi saudara mendengar suara saya dengan baik ini? Baik. Masuk, Pak. Dengar, Pak. Baik, ya, nggih. Jadi di perusahaan semen yang dia di Tuban itu, saudara, ada dermaga. Jadi dermaga, bangunan beton yang menjorok ke laut. Jadi ini laut, begini. Kemudian dermaga ini ditopang dengan tiang-tiang pipa baja, saudara. Ini masuk ke dasar laut, begini. Ini ditopang tiang baja. Yang jumlahnya banyak, saudara. Yang jelas ratusan. Ini. Nah, ini begini, saudara. Ini begini kalau saya gambarkan bentuknya begini kira-kira. Di sini juga ada tiangnya, gitu ya. Ini tiang baja. Nah, kemudian tiang baja ini karena berada di dalam lingkungan maritim, lingkungan laut, maka dia mengalami korosi. Supaya tidak terjadi korosi yang ekstensif, dia dilindungi, saudara. Nah, perlindungannya itu dengan menggunakan yang namanya proteksi katodik atau cathodic protection. Saudara pernah dapat kuliah korosi atau pernah ambil? Ya. Pernah ya? Pernah atau belum? Mungkin kalau corrosion di fisik, bukan kalau MK-nya belum. Ya, ada enggak pernah, saudara pernah dengar istilah proteksi katodik? Iya, Pak. Pernah. Pernah ya? Di mana? Di kuliah apa, saudara? Metalurgi, Pak. Metalurgi, baik. Jadi proteksi katodik. Gimana proteksi katodik ini? Intinya sederhana saja. Jadi kalau saya punya sel, gini ya, ini kemudian 2, ini kemudian ini tergabung, kemudian ini diberi listrik, gitu. Nah, struktur itu dijadikan katoda. Kalau ini strukturnya, ini jadi katoda, ini jadi anoda. Nah, nanti listriknya bergerak ke sini. Nah, begini. Nah, selama struktur ini masih dialiri listrik, maka struktur ini tidak akan terkorupsi. Yang terkorupsi adalah anodanya ini, yang memang sengaja dikorbankan. Nah, supaya anoda yang terkorupsi ini tidak terlalu dahsyat, ini dipilih logam-logam yang EMF series itu pada bagian yang atas, saudara. Artinya Nerens itu atau EMS Electromotive Force series itu, dia logam mulia lah. Logam mulia itu ya seperti platina, seperti emas, itu logam mulia. Nah, sehingga untuk melindungi struktur ini dibuatkan rangkaian seperti ini, saudara. Jadi ada listrik dari PLN, kemudian ada transformator rectifier. Jadi transformator itu mengubah apa, saudara? Mengubah potensialnya, mengubah tegangannya. Rectifier menyearahkan, karena arusnya ini harus arus DC, saudara, harus searah, karena harus bisa di ini, jangan bolak-balik, tapi arus searah. Jadi dia begini. Nah, kemudian ini diberi platina, saudara. Jadi di sini diberi platina, kemudian diberi arus,
Nah, sehingga terhubung secara elektrikal begini. Kemudian sebagai elektrolit ya air laut itu. Baik, itu proteksi katodik dan ini sangat efektif, saudara. Proteksi katodik ini sangat efektif. Jadi bisa berhenti korosinya kalau menggunakan proteksi katodik. Nah, tetapi yang jadi masalah platina ini harganya mahal. Nah, ketika dipasang di sini platinanya hilang, saudara. Diambil orang, dicuri orang, dilepas, diambil. Kemudian pihak manajemen mengatakan, wah kalau begini diganti. Setelah diganti apa yang terjadi? Diambil lagi, saudara. Dan begitu, sehingga kemudian ditinggal selama beberapa saat, mungkin ya bertahun-tahun begitu ditinggal, sehingga mulai kelihatan, saudara, korosi pada tiang pancang. Ya, kelihatan merah begitu, saudara. Walaupun kalau saudara kelihatan ada pipa yang merah, tidak perlu membayangkan bahwa korosinya sudah hebat, belum tentu ya. Karena memang produk korosi warnanya begitu. Fe2O3, Fe3O4 warnanya merah-merahan gitu. Kemudian, nah apa yang kemudian terjadi? Manajemen mulai khawatir. Jangan-jangan pipa ini sudah tidak kuat lagi untuk menopang dermaga. Nah, kemudian mereka meminta jasa konsultasi gimana ini, apakah pipa ini sudah masih kuat atau tidak. Baik, begitu ceritanya. Paham saudara ini ceritanya? Paham ya? Kemudian baik ya, itu ceritanya gitu. Nah sekarang kalau saudara sebagai konsultan, saudara kan ditanya, ini Pak kita punya persoalan ini bagaimana? Saudara bilang, oh ya nanti coba kita lihat apakah tiang-tiang pancang ini masih punya daya topang yang kuat. Kemudian kan saudara mesti melakukan ya mungkin bidding begitulah, bidding menawarkan kan berapa biayanya dan sebagainya. Nah kalau saudara menawarkan jasa konsultansi, saudara inginnya kan untungnya banyak gitu ya, dapatnya duit banyak. Tetapi pihak manajemen inginnya kan paling murah, sehingga mesti dicari balance. Karena kalau saudara tawarkan terlalu mahal ya mereka pasti tidak mau. Karena nanti ada orang lain, pihak lain, konsultan lain yang lebih murah. Tetapi hasilnya mesti bagus. Hasilnya menjamin lah, paling tidak ini masih aman atau tidak. Nah, kita mulai dari mana kalau punya soal seperti ini? Nah, saya tawarkan kepada semua mahasiswa ini, mulainya dari mana? Sudah saudara tawarkan sekian, misalnya nggak tahu, misalnya 100.000, sudah gitu aja, atau saudara melakukan analisis terlebih dahulu, saudara melakukan studi terlebih dahulu. Nah kalau saudara melakukan studinya dari mana, awalnya dari mana? Silakan, saya ingin jawaban ini. Ya, Baitur Rahman, ada Baitur Rahman, Firlana. Siapa tadi? Rafif, silakan Rafif. Siapa mau mencoba? Awalnya dari mana? Mulainya dari mana? Ya, mau izin coba. Silakan. Ya, kalau tadi analisis dari mana ya dilihat keadaan dari penopang itu korosinya berapa banyak dan juga berapa besar kualitasnya yang bagiannya gitu. Itu dites. Tapi itu sudah detail. Kalau begitu sudah detail. Jadi kejadiannya ini di mana kejadiannya ini? Di Tuban ya. Di Tuban ya. Apa yang saudara lakukan? Langkah awalnya apa yang saudara lakukan? Sebelum saudara mengambil data dan sebagainya. Saya kira ini sudah sering kita bahas, terutama pada kuliah-kuliah awal itu. Observasi. Saudara melakukan observasi. Observasi di mana? Di Jember atau di Tuban? Pasti di Tuban. Pasti di Tuban. Saudara berangkat ke Tuban, gitu ya. Apa yang saudara lakukan setelah sampai di Tuban? Kalau real, saudara lihat, ya, saudara lihat di lapangan kan? Ya. Nah, saudara melihat apa? Yaitu apa ini fenomena yang ingin dikaji apa ini? Ada lingkungan sekitar, Pak. Ya, baik. Apa lingkungan sekitar? Apa yang relevan ya? Kelembaman, suhu. Iya, tetapi yang lebih di sini kalau suhu barangkali ya betul. Tetapi yang paling
kuat apa di sini? Lingkungan ya, lingkungan air laut ya, lingkungan air laut yang jelas. Apalagi yang perlu saudara tanyakan? Artinya saudara datang ke sini nih mau mencari apa namanya informasi ya, informasi yang terkait dengan korosi daripada tiang pancang baja penopang dermaga di air laut ini. Sebelumnya saudara akan belajar tentang apa? Saudara perlu tahu tidak konstruksi tiang bajanya? Perlu tahu? Perlu, Pak. Perlu tahu, saudara tahu apanya? Pertanyaan saudara apa misalnya tentang tiang baja ini? Apa? Mungkin materialnya, Material silakan. bajanya, Pak. Apa? Apanya banyak material? Ya boleh, tetapi mungkin karena ya sudah dipasang saudara ya. Kalau saudara tidak tahu ya barangkali tidak jadi masalah. Misalnya jenis baja apa, gitu ya. Kecuali kalau tadi masih mau masang, mungkin saudara perlu milih. Tetapi ini karena sudah dipasang saudara. Jadi ya sudah inilah bajanya. Tetapi yang saudara ingin tahu apanya? Kedalaman ininya Pak, pancongnya Pak, sampai ke dasar lah. Boleh. Nanti yang terjadi korosi yang di mana yang mau diukur? Yang di mana yang mau diukur? Yang di dalam tanah? Yang terendam air laut, Pak. Yang terendam air laut ya? Bukan yang dimasuk dalam tanah ini ya? Bukan, Pak. Bukan ya? Nah itu saudara harus sepakat itu. Sehingga nanti orangnya ternyata minta, loh kami bukan ini Pak, yang kami ingin tahu itu yang masuk di tanah ini loh, berapa korosinya. Itu kalau saudara tidak jelas. Sehingga jangan melakukan pengambilan data apapun. Seringkali kesalahan-kesalahan di dalam penelitian itu begitu. Belum apa-apa datang mengambil data. Enggak. Mungkin 1 bulan lagi saudara belum tentu mengambil data. Sekarang saudara pelajari baik-baik. Ini nanti terjadi korosi ya. Korosinya itu di mana saudara? Pada permukaan tiang pancang atau di dalamnya? Permukaan. Permukaan ya, bukan di dalamnya. Di dalamnya mungkin bisa saja terkorosi. Tetapi karena ini sudah dipasang, nah dan saudara mungkin di dalamnya ini diisi biasa saja. Di dalamnya ini bisa kosong. Kalau kosong dia bisa terkorosi. Kalau terisi air laut, tetapi seringkali dia diisi. Biasanya diisi dengan luluh itu loh saudara, mortar campuran, ada semen, kemudian pasir untuk mengisi di dalamnya ini supaya tidak ada lagi cairan, tidak ada gitu. Ya, tetapi persoalannya apakah korosi ini di dalam atau di luar? Apa jawabannya? Di luar ya. Sudah, itu saudara pegang. Berarti yang ingin dicari adalah korosi pada permukaan bagian luar. Baik. Nanti kalau saudara tes ini, kalau saya lihat dari atas begini korosinya. Tiang pancangnya ini. Jadi kalau ini sepatunya ini saya lepas, dermaganya ini saya lepas, saya melihat tiang pancangnya ini begini saudara. Nah terus begini ya. Jadi di sini ada ratusan saudara tiang Pak. Ini nanti yang dites yang mana saudara? Semua mau dites? Ambil sampel, Pak. Saudara ambil sampel, baik ya. Saudara akan sampling. Karena apa tidak semua? Makan biaya dan juga Oh iya, saudara pasti ditolak saudara, karena saudara biayanya nanti bisa triliunan saudara kalau saudara ngambil semua seperti itu. Tidak, saudara hanya mengambil sebagian. Sampling ya berarti ya, gitu ya. Iya, Pak. Baik, kalau samplingnya mana? Jadi yang bagian ini semua sama enggak? Tiang pancang ini mengalami perlakuan yang sama atau tidak dalam sisi korosi? Beda, Pak. Beda apanya misalnya? Mungkin dari ombak air laut kan yang kena yang depan dulu. Baik, itu dulu yang mesti dipelajari. Ya, mana yang terkena korosi paling besar? Kalau yang di bagian depan sama enggak dengan yang di depan sini? Sama enggak dengan di bagian dalam? Ya. Tidak sama ya. Kalau yang di bagian depan sini sama enggak dengan di bagian samping? Belum tentu sama ya, kan gitu ya. Kalau kemudian yang menghadap timur sama enggak dengan yang menghadap barat? Belum tentu, tergantung. Belum tentu. Kenapa saya tanyakan saudara, menghadap timur, menghadap barat itu ada relevansinya enggak terhadap korosi? Nah, nanti kalau saudara, ya ada ya. Nanti kalau saudara jalan, saudara lihat kalau ada tiang-tiang listrik begitu itu ya,
Seringkali saudara yang keropos itu mesti bagian yang barat, seringkali gitu. Kenapa gitu saudara? Karena malam hari saudara ini terjadi pengembunan sehingga dia basah. Kemudian terjadi korosi pada bagian timur, terjadi korosi pada bagian barat. Gitu ya. Tetapi bagian timurnya cepat kering saudara karena matahari dari sini. Ya, bagian barat masih terlindung. Nah, nanti setelah jam 12 baru dia baru kering. Jadi ini basahnya masih lebih lama. Akibatnya dia korosinya lebih lama. Sehingga saudara cari mana yang relevan terhadap korosi. Kalau gitu boleh enggak? Saya samplingnya itu random. Dari ini saya ambil random. Boleh enggak? Satu di sini, satu di sini, satu di sini. Boleh enggak? Harvey, boleh. Enggak boleh karena apa? Siapa yang jawab? Brilian, silakan. Enggak boleh karena apa? Silakan. Oh ya tadi Pak, karena tiap sisi berbeda nanti. Baik, kalau begitu saudara harus membagi ini dalam satu populasi atau banyak populasi? Banyak populasi Pak. Banyak populasi. Enggak boleh nih jadikan satu populasi. Karena dia tidak mengalami perlakuan yang sama. Yang bagian samping ini yang berhadapan langsung dengan air laut tidak sama dengan yang di dalam. Ini yang kena ombak, saudara. Gitu ya. Kalau gitu, kalau saya konsentrasi mana yang kira-kira korosinya paling hebat? Saudara kalau merencanakan alat-alat mesin kan gitu ya. Alat-alat mesin. Kalau saudara menghitung poros saudara ini kuat atau tidak. Di mana saudara konsentrasi perhitungannya? Kan di leher poros ini ya. Ya kan? Kenapa gitu, saudara? Kenapa saudara? Karena kalau di leher poros ini kuat, di sininya pasti lebih kuat. Kan gitu. Ya, jadi kalau saudara punya katakanlah ini ada gabungan begini, kemudian ini terkena beban. Di mana beban yang paling besar? Beban paling besar yang di sini. Kalau di sini kuat, di sini mesti lebih kuat. Kan gitu. Mana kira-kira yang korosinya paling hebat? Saudara akan konsentrasi di situ. Jadi korosi yang paling hebat itu nanti yang terjadi pada bagian permukaan ini. Ya, permukaan yang mana? Permukaan pada yang menghadap katakanlah ke timur atau yang ke barat. Karena saudara tidak ingin memeriksa secara keseluruhan. Nah, kemudian sudah saudara tetapkan, berdasarkan satu pengetahuan. Sehingga sebelum saya mengerjakan ini, saya mempelajari tentang bagaimana sikap daripada tiang pancang baja pada lingkungan maritim. Ya, saya cari informasi. Kalau saya tidak mengerti, saya cari yang mengerti. Jadi yang ahli di dalam bidang korosi, atau saya cari literatur, informasi-informasi yang lain. Nah, setelah saya dapat kira-kira konsentrasinya itu pada bagian depan, tetapi saya tidak memeriksa keseluruhan. Nah, kalau saya punya tiang pancang, saya punya tiang pancang seperti ini. Ya, ini tiang pancangnya begini, ini dermaganya. Ini air laut. Itu korosi yang paling hebat di mana? Di mana korosi yang? Apakah di tanah, ataukah yang di udara, atau yang di mana korosinya paling hebat? Saudara pelajari lagi. Menurut saudara, kira-kira di mana yang korosinya paling hebat? Korosi itu butuh apa, saudara? Peristiwa korosi itu melibatkan Oksigen. Apa? Oksigen satu, apalagi? Harus ada oksigen. Apalagi? Ada oksigen, ada apa? Ada syarat-syaratnya supaya terjadi seperti ini, saudara. Ada aliran listrik, gitu ya. Kemudian ada oksigen sebagai reaktan. Kemudian ada apa lagi? Kemudian ada material yang berbeda satu dengan yang lain. Kemudian ada apa lagi? Ada elektrolit. Elektrolitnya apa, saudara? Air laut. Ini yang menghubungkan. Kayak di sini ada elektrolit, ada air laut. Kemudian saudara punya oksigen karena terekspos. Yang mana oksigennya yang paling banyak? Yang di air atau yang di udara? Mana oksigennya lebih banyak? Udara, Pak. Yang di udara ya, yang di udara lebih banyak pasti. Kemudian yang mana ada elektrolitnya? Yang di air atau yang di udara? Air. Yang mana? Di air ya. Kalau gitu yang mana korosinya paling hebat? Korosi yang paling hebat pasti di daerah ini, di daerah cipratan ini atau splash zona cipratan ini. Sehingga kalau ini dicari korosinya, saudara, kira-kira gambarnya begini. Ini korosinya, begini ya. Sampai di sini dia membesar ini. Kemudian dia turun. Di tanah dia turun. Di atas dia turun. Karena apa? Karena di atas ini kering. Tidak ada elektrolit. Kalau kering, tidak ada korosi, saudara. Kalau kering, tidak ada korosi. Kemudian di sini
Di bawah sini basah, tetapi tidak ada oksigen. Nah, di daerah ini, saudara, daerah ini oksigennya banyak dan dia basah. Sebentar kecipratan, begitu basah, terekspos lagi kepada oksigen. Sehingga saudara konsentrasi di sini nanti akan saya tes. Kalau di sini bagus, asumsinya apa? Yang di atas akan lebih apa? Lebih kuat. Lebih bagus. Yang di bawah akan lebih bagus. Baik, sudah saya dapatkan ini, berarti nanti akan saya tes. Saudara tesnya diapakan ini? Ada yang tahu? Tesnya diapakan? Dicari apa, saudara? Saudara mencari apa? Pertanyaannya apa? Apakah tiang pancang ini masih mampu apa, saudara? Mampu Mendukung. menopang. Nah, penopang ini apakah masih mampu mendukung dermaga? Jadi tiang pancangnya ini adalah masuk ke laut, di atasnya diberi sepatu beton ini, saudara, nanti kemudian truknya lewat sini untuk mengirim ke luar Jawa. Apa yang dicari? Itu yang sering kali saya tekankan. Maka itu kuliah kita ini kan diawali dengan filosofi perencanaan eksperimen. Karena banyak orang yang mendekati begini terus cari data. Coba ini ya dicari ya kurusnya. Tidak ada artinya itu, saudara. Yang begitu tidak ada artinya. Itu hasilnya pun tidak ada gunanya. Karena saudara mesti mengerti betul yang saudara kerjakan ini apa. Apa yang dicari? Ini kekuatan daya tadinya kuat atau tidak kuat, saudara? Penopangnya ini kuat atau tidak kuat? Kuat ya, tidak ada masalah korusi. Tadinya kan cuma masalah masalah mekanik lah, masalah gaya, masalah tegangan sudah dihitung. Nah, bahwa tiang pancang ini mampu menahan dermaga ini. Kemampuan tiang pancang ini tergantung daripada apa? Selain jumlah. Tiang pancangnya ini harus punya kekuatan tertentu enggak? Harus ya? Betul. Harus betul ya, punya kekuatan tertentu itu tergantung dari apa? Materialnya, itu tadi ada ya. Dan kalau dia pipa ini tergantung apanya? Apanya? Diameter pipa, ya baik. Apalagi diameter pipa bagus, material pipa bagus, apalagi? Apanya? Panjangnya sesuai, saudara ya. Panjangnya sesuai dengan kebutuhan. Artinya jangan ini terlalu tinggi nanti menurunkan semen ke kapalnya jadi sulit. Tetapi juga jangan terlalu rendah nanti terbenam nanti ketika pasang, ya kan? Tetapi apalagi? Ini bayangkan ini pipa, materialnya harus tertentu, panjangnya ini juga harus tertentu, diameternya harus tertentu, apalagi? Pipa ini, kalau pipa harus apa? Tebal pipa, ya, tebalnya ini. Betul? Baik. Sejauh ini sudah bagus, tidak ada masalah. Kalau terjadi korusi yang saudara khawatir apa? Nanti panjangnya berkurang, panjangnya ini berkurang karena korusi? Tidak. Apanya yang berkurang? Tebal pipanya berkurang. Ya, saudara khawatir kalau ini termakan korusi, saya ekstrimkan saja. Jadi tadi begini, saudara. Ini pipanya begini. Nah, ini tebalnya, ini tebal pipa. Ini tebal. Nah, saya khawatir kalau termakan korusi nanti begini, ini dimakan korusi, gini ya. Gini. Nah, sehingga tebalnya sekarang menjadi lebih kecil. Kalau tebalnya lebih kecil, apa yang akan terjadi? Nanti daya dukungnya tidak kuat, saudara. Ya kan? Kalau begitu yang saudara tes apanya? Apakah tebal daripada pipa ini sudah berkurang? Dan kalau sudah berkurang sampai seberapa jauh? Nah, kalau begitu saudara akan mengetes. Menggunakan apa saya ini untuk melihat pengurangan ketebalan pipa? Ada yang tahu? Pakai apa? Yang canggih tadi yang pakai di luar dalam kelihatan. Kalau komunitas juga di Suaranya putus-putus, ini saya tidak dengar. Suaranya putus-putus. Silakan, ya silakan. Bagaimana tadi? Ada yang tahu bagaimana mengukur ketebalan pipa yang seperti ini? Ada yang tahu? Mungkin jangka sorong. Kalau jangka sorong gimana? Pipanya harus dikeluarkan dulu kan? Iya kan? Pipanya sudah dipasang loh, ini dipasang. Dulu kita di lab mestinya punya itu, saudara. Di lab ada itu praktikum seperti itu di metalurgi, ada atau tidak ada? NDT, Pak. NDT ya apa? NDT yang mana?
Ultrasonik. Pakai ultrasonik itu, Pak. Ultrasonik, baik. Kita menggunakan ultrasonik ya, seperti ini. Sama dengan kalau saudara punya ketel gitu ya, saudara punya ketel, kemudian ini apa ini saudara, pipa-pipanya itu. Ini sering terjadi korosi, saudara, terjadi korosi. Kemudian gimana saya melihat apakah pipanya ini perlu diganti atau tidak? Nah, saya menggunakan ultrasonik. Pada saat pipanya masih di bawah begini, saudara boleh gunakan jangka sorong. Tetapi kalau sudah dipasang ini, dimasukkan di mana itu? Apa namanya, ujung daripada jangka sorongnya? Tidak bisa. Nah, saya lubangi juga tidak bisa, orang ini tujuannya supaya jangan lubang. Jadi yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan ultrasonik. Ya, bagaimana ultrasonik itu? Ini, misalnya begini, dibersihkan sampai bersih di permukaan ini, kemudian dipasang probe di sini, saudara, kemudian diberikan ultrasonik. Hilmi, gelombang apa ultrasonik itu, Hilmi? Ya, Pak. Gelombang Gelombang suara, apa? Pak. Gelombang apa? Gelombang suara, Pak. Baik, gelombang. Kenapa pakai gelombang suara, Hilmi? Soalnya dia bisa mendeteksi kalau ada objek tuh dia ini, Pak. Kenapa kok demikian? Karena apa? Apa yang sifatnya apa itu? Karena dia Ultrasonik. gambarnya Ultra itu apa? Ultra itu? ultra tuh ini, Pak. Ya, Bukan susu lebih ultra loh. besar. Apa Besar, ultra? Pak. Ya, gitu ya, sangat besar, punya besaran yang tinggi. Ultra, mega, hiper yang tiba-tiba seperti itu. Sonic apa? Sonic suara ya, sound, sonic. Panasonic seperti itu, ultrasonic. Jadi gelombangnya dengan frekuensi tinggi, kemudian dengan amplitudo rendah, mampu menembus, saudara. Sehingga kalau ini ada atom-atom di dalam logam, nah ini karena dia gelombangnya amplitudo rendah, dia mampu masuk gini, mampu menembus gelombangnya. Apa yang dilakukan, saudara, untuk ultrasonik? Saya gampangkan saja, ini kalau saya punya ketebalan ini ada probe, kemudian ini dikirim apa, saudara? Dikirim suara, dia ke sini. Kemudian ketika melihat ada hambatan seperti ini, karena ini ada udara, ada hambatan, dia akan dipantulkan. Nah, pantulannya ini ditangkap. Kadang probe-nya 2, kadang probe-nya 1. Dengan melihat pantulan seperti ini, saya bisa memperkirakan berapa jarak atau tebal daripada pelat ini. Ya, termasuk kalau saudara punya ini ada apa ini? Las begini, saudara. Ini ada las, kemudian di sini ada crack, saudara. Ada lubang. Ini dengan ultrasonik nanti akan kelihatan pantulan dari crack ini. Bahkan bisa digunakan juga untuk melihat berapa panjang crack, berapa lebarnya gitu. Ya. Baik, saya tentukan di mana tadi yang mau dites. Disepakati di mana tadi? Pada bagian mana yang mau dites tadi? Daerah Cipratan. Daerah Cipratan ya, splash zone atau daerah Cipratan. Saya tes di situ. Apa yang saya lakukan dibersihkan sebelum sudah saya sepakati bahwa di daerah itu. Nah, kemudian timbul sekarang pertanyaan yang sesuai dengan topik yang kita bahas hari ini. Berapa yang mau saya tes itu, berapa banyak? Saudara inginnya berapa banyak atau sedikit? Kalau saudara sebagai konsultan, saudara inginnya apa? Banyak atau sedikit? Sedikit, Pak. Sedikit tapi harganya mahal kan gitu kan? Dan bagus. Tapi saya tidak ingin terlalu banyak. Tetapi jangan juga terlalu mahal, karena kalau terlalu mahal nanti ya pihak manajemen ya tidak mau, dia cari yang lebih murah pasti. Karena penawaran mungkin dari banyak sumber. Kalau gitu saya tetapkan dengan rumus ini. Saudara inginnya berapa? Yang dites itu populasinya, hati-hati loh ya, populasinya harus sudah dibagi-bagi, mana yang mau dites, mana tempatnya dan semuanya, alatnya dan semuanya. Sekarang tinggal menunggu jumlah pengamatan. Berapa jumlah pengamatan yang saya butuhkan? Saya bisa menggunakan rumus ini. Pertama kali saudara melakukan pengamatan dulu, coba ambil 10 dulu, 10 batang gini ya, secara random, satu di sini, satu di sini, satu di sini, ambil 10, masukkan rumus ini. Kemudian saudara ingin confidence interval berapa? Ya, karena ini masalah korosi, saudara mungkin saudara tidak perlu sampai ketelitian yang terlalu tinggi gitu ya, karena sebetulnya seringkali bahwa peralatan-peralatan seperti ini itu sudah dibuat cukup kuat sehingga kalau hanya ya terkikis karena korosi sedikit
Itu ya barangkali tidak jadi masalah. Sehingga saya tidak perlu mungkin 99%, saya cukup 95%. Plus minusnya berapa? Mungkin ini 5%, gitu ya. Sehingga saudara masukkan rumus ini dengan S yang sudah saudara peroleh dan X bar, saudara dapat N. Kemudian saudara tanya apakah N saudara sudah cukup untuk membuat confidence interval. Sehingga hasil akhirnya apa nanti? Apa hasil akhirnya ini nanti? Setelah dilakukan pengetesan, saudara dapat apa? Siapa yang mau jawab? Hasil akhirnya apa nanti? Jumlah data yang diberikan. Bahwa ini laju korosi atau ketebalan pipa. Ini saya tidak bisa mengatakan laju korosi, ketebalan pipa itu berapa? Atau pengikisan itu nanti bagaimana saudara? Ada X bar plus minus, itu ya, saudara punya Z alpha per 2 seperti ini, S per akar N. Jadi saudara bisa mengatakan kepada manajemen bahwa pipa itu akan berkurang ketebalannya karena korosi dengan tingkat keyakinan 95%, pengurangannya itu sekitar misalnya saja berapa ya? 2 mili, ini 2 mili ya, plus minus 0,4 misalnya gini. Jadi saya yakin dengan tingkat keyakinan 95% bahwa pipa ini karena korosi memang terkikis dan berkurang tebalnya secara rata-rata adalah 2 sampai 2,4, 1,6 sampai 2,4. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah pengurangan sekian ini jadi berbahaya? Nah, kalau saudara ambil yang ekstrim 2,4, ya, saudara ambil 2,4 itu pengurangannya yang paling besar, atau saudara naikkan lagi, kira-kira paling besar pengurangannya itu 3 mili. Nah, ini kalau berkurang secara 3 mili, apakah sudah berbahaya? Nah, itu perhitungan yang lain, bukan perhitungan korosi. Baik, ada yang ditanyakan? Nah, jadi perhatikan baik-baik sebelum saudara melakukan perhitungan mencari jumlah pengamatan dan sebagainya, bahwa fenomena yang dikaji itu harus dipelajari dulu. Ya, kalau perlu saudara mempelajari dalam waktu yang cukup. Karena kalau tiba-tiba saudara datang, saya beberapa kali melihat itu saudara, ada mungkin mahasiswa atau mungkin nggak tahu saya dari institusi tertentu itu di tepi jalan gitu ya, kemudian duduk dan mencatat. Jadi ini jalan, ini apa mobil jalan, kemudian di sini ada 2 anak gitu, kemudian mereka membawa apa ya map gitu, kemudian mencatat. Nah, pernah saya tanya apa ini yang dicatat? Kemudian mereka ya ini Pak laju mobil yang ada di sini. Itu menurut saudara sudah betul atau tidak betul begitu? Sudah betul enggak laju ini dicatat? Jadi ini jalan begini ya. Ini katakanlah ini persimpangan. Ini sudah pernah saya tanyakan saudara. Ini persimpangan, kemudian ini 2 mahasiswa di sini mencatat laju kedatangan mobil di persimpangan. Ini sudah betul atau perlu diperjelas? Perlu diperjelas, Pak. Lalu diperjelas ya. Yang perlu ditanyakan apa? Tujuannya. Apakah laju mobil ini adalah satu populasi? Karena laju mobil di jalan persimpangan ini tidak satu populasinya, saudara. Pagi hari, sore hari, hari yang berbeda, semua lain, gitu ya. Kemudian arah barat timur, timur barat, selatan utara, sehingga nanti kalau dapat data bahwa laju di sini ini misalnya 10 mobil per menit, tidak ada artinya ini. 10 mobil per menit ini tidak ada artinya. Kemudian saudara tanya ini dari barat ke timur atau timur ke barat? Oh sama saja Pak. Kok iso sama itu gimana? Sama atau saudara? Aliran mobil barat timur, timur barat itu sama? Beda Pak. Beda ya. Saudara lihat kalau pagi hari ya. Kalau pagi hari ini Surabaya ya. Apalagi kalau di kota-kota besar itu lebih lagi saudara. Terutama kota-kota metropolitan itu. Bukan metropolitan Jakarta ya. Kalau Jakarta itu bukan kota metropolitan saudara. Metropolitan itu seperti kota-kota tertentu. Terutama di luar negeri itu yang ada. Artinya metropolitan itu bukan banyak gelandangan yang ada metropolitan. Jadi metropolitan ini begini, ini kota besar tempat orang bekerja. Yang lain tinggal di luar kota. Ini. Jadi mereka punya tanah yang besar, bukan tinggal di apartemen-apartemen gitu. Nah, sehingga pagi hari mereka berangkat ke sini. Naik kereta api gitu. Biasanya mereka naik mobil, kemudian mobilnya diparkir. Ini mereka masih enak di sini. Enggak macet, enggak apa. Kemudian naik kereta api.
masuk kota. Besok pagi, sore hari nanti pulang. Nah, yang seperti ini. Misal Surabaya aja, saya anggap ini Sidoarjo, saudara ya. Ini Sidoarjo, kemudian di sini ada Krian gitu ya, dan sebagainya. Kalau pagi hari yang mana yang ramai, saudara? Dari Surabaya ke Sidoarjo atau Sidoarjo ke Surabaya? Sidoarjo ke Surabaya. Sidoarjo ke Surabaya. Sidoarjo ke Surabaya. Kalau sore hari dari Surabaya, loh ini lain, Surabaya ke saudara. Sidoarjo. Sangat lain, tidak bisa saudara samakan barat timur. Nah itu yang mesti saudara kalau perlu spend waktu dulu, pelajari dengan baik. Jangan nanti setelah saudara mengambil data dan datanya tidak ada manfaatnya. Ya, baik. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Ini jalan gini ya, jalan apa? Tol, saudara. Kemudian saudara sebagai konsultan, saudara dimintai tolong, coba dicek jalannya ini bagus atau tidak. Ini jalan dari Malang sampai Surabaya. Ini Surabaya, ini Malang. Kemudian saudara ingin menentukan apa yang perlu dipelajari tentang jalan tol ini. Apa yang perlu dipelajari. Sebelum saudara melakukan tes. Ada yang punya jawaban? Yang lewat di sana itu apa aja mungkin, Pak? Oh tetap, ya iya boleh, tetapi kali ini saya tidak mau lihat itu. Kali ini saya cuma lihat kualitas dari jalan ini, itu ya. Jadi kualitas jalan ini yang saya ingin tahu. Apakah kualitasnya ini sudah memenuhi standar tertentu? Nah, saudara betul, standar itu nanti ditentukan oleh apa yang lewat di sini, ya. Saudara lihat ada jalan-jalan tertentu, tiba-tiba remuk semua, saudara, karena dia dilalui oleh satu kendaraan yang memang tidak diperuntukkan jalan di situ. Ya, ini jalan kita ini, paving kita ini dulu kan pernah saudara remuk semua di mana karena ada mobil besar yang membawa alat untuk dites yang sangat berat, pavingnya remuk semua. Kalau begitu pavingnya itu tidak kuat. Belum tentu pavingnya yang tidak kuat, tetapi paving itu tidak diperuntukkan untuk kendaraan itu. Itu betul. Tetapi kali ini yang saya ingin tahu adalah kualitas daripada jalan. Apa yang saya lakukan? Nanti saya tes, kan dites. Di mana ngetesnya, berapa jumlahnya. Nah, tapi saya harus yakinkan dulu apakah jalan Surabaya Malang ini adalah jalan yang sama. Jangan-jangan Surabaya sampai Sidoarjo ini lain, ini digarap perusahaan lain, ini digarap perusahaan lain. Nah, di sini pun ini mungkin juga bukan pekerjaan, saudara mesti tahu itu. Karena kalau tidak, saudara anggap ini satu populasi dan tidak betul. Saudara harus yakin kalau ini satu populasi. Maka itu perhatikan baik-baik. Setiap saat kita menggambarkan begini, ya kan setiap saat kita cerita mesti saya awalnya begini, itu maksudnya ini populasi yang dari proses yang sama. Bukan campuran bermacam-macam dimasukkan dalam satu populasi. Baik. Ada yang ditanyakan silahkan. Nah, seperti itu kalau ini sudah yakin bahwa ini satu populasi, kemudian saya ingin tahu berapa tingkat keyakinan yang diinginkan, berapa ketelitian, apakah saya perlu ketelitian yang tinggi, gitu ya. Kalau plus minus 10% itu apakah merugikan? Kalau tidak, nah karena semakin saudara besarkan ini, N saudara semakin kecil. Semakin saudara kecilkan ini, N saudara semakin kecil. Artinya jangan minta confidence interval yang tinggi dan ketelitian yang kecil kalau memang tidak dibutuhkan. Baik, ada yang ditanyakan silakan. Baik, cukup. Kalau cukup saya lanjutkan. Ini sudah kita bahas pada pertemuan kita yang lalu, saudara, tentang contoh. Ini kemudian kita sampai pada distribusi proporsi yang seperti ini. Nah, kadang-kadang parameter yang kita cari itu bukan mu, tetapi adalah P, proporsi seperti ini. Contoh pada kita pada pertemuan yang lalu adalah kalau saya punya proporsi perokok di Indonesia misalnya 20%. Kemudian saya ingin tahu apakah perokok di Indonesia ini masih 20%. Ataukah sekarang sudah bertambah, ya? Karena kalau dari iklan-iklan itu ya sudah luar biasa, saudara ya. Jadi yang apa namanya, yang lehernya berlubang itu, saudara ya,
tetapi ya perokoknya masih tetap banyak. Saudara, ada yang merokok ini mahasiswa ini? Ada ya? Pasti, Pak. Pasti ya, jangan ya, berhenti saudara ya. Saudara yang merokok, saudara berhenti, senyampang saudara masih muda, saudara diberi kesehatan, saudara happy, jangan dirusak hidup saudara dengan itu. Sayang-sayang saudara, sayang-sayang. Karena nanti semakin saudara berumur itu ada saja yang saudara rasakan yang terkait dengan kesehatan. Jadi jangan ditambah, sudah. Yang belum merokok, jangan pernah mencoba rokok, jangan pernah mencoba obat-obat terlarang, jangan mencoba minum-minum yang tidak baik. Yang sudah merokok, berhenti, dikurangi sedikit demi sedikit, kemudian berhenti. Saudara tidak dapat apapun dengan itu. Saudara tahu yang dapat itu ya cuman kapitalis pabrik rokok itu yang tidak peduli dengan kesehatan saudara. Saudara mati pun dia rela. Saudara mati gelimpangan dia sama sekali tidak sedih. Karena buat dia yang penting pokoknya dia dapat untung. Maka itu saudara lihat siapa yang jadi supporter saudara kalau ada konser musik rock. Siapa yang mensupport? Siapa yang ngasih dana kalau ada konser anak-anak muda itu siapa yang ngasih dana? Perusahaan rokok. Saudara paham. Itu karena saking baiknya ya, saking cintanya mereka kepada saudara. Saking cintanya kepada saudara itu kasih saudara. Ya ini konsep. Nah, nanti setelah itu penjualan rokoknya semakin meningkat. Gitu ya. Jadi jangan sudahlah sayang-sayang. Sudah cari aja yang baik-baik. Masa depan saudara baik, insya Allah begitu. Bekerja dengan baik. Nanti punya keluarga yang baik. Sudah, tidak ada yang sulit. Tidak usah masuk dunia-dunia seperti itu. Dan saudara terlalu pintar. Saudara ini terlalu pintar untuk dibodohi oleh mereka-mereka dengan iklan-iklan rokok dan masuk ke dunia modern, Marlboro dan sebagainya. Saudara terlalu pintar. Ya jangan mau dibodohi oleh mereka-mereka itu. Mereka itu lebih bodoh dari saudara. Cuman mereka punya duit. Orang kalau punya duit ya kelihatan pintar. Saudara lebih pintar. Maka itu jangan mau. Yang belum merokok jangan pernah mencoba. Ya tidak ada gunanya. Pokoknya jangan masuk dunia-dunia yang tidak baik itu. Karena apa saudara? Tidak ada manfaatnya. Saya tidak berbicara ini yang terkait dengan masalah agama atau tidak. Tidak berbicara tentang itu. Ini kita berbicara tentang masalah dunia saja. Di dunia ini saja, semua yang masuk dunia itu pasti nanti menyesal. Misalnya saya ambil contoh gambling. Kalau saudara bertaruh ya, main gambling, judi. Ada yang happy dengan berjudi. Ada yang pernah menang dengan berjudi. Ada rumah tangga yang hancur karena berjudi. Ribuan saudara, ratusan jutaan rumah tangga hancur karena berjudi. Ribuan rumah tangga hancur karena minuman keras, karena narkoba, karena rokok. Itu orang-orang miskin-miskin ini sudah menjadi tambah miskin karena rokoknya. Sudah dia tidak punya duit, istrinya sulit, anaknya sulit, bapaknya ngerokok saja terus bapaknya sakit. Ya, kita ini bukan kalau tidak ngerokok, orang tidak ngerokok itu juga sakit Pak. Bukan itu soalnya, bukan itu. Ya. Orang hidup di dunia ini pasti punya kesulitan, saudara. Jangan ditambah kesulitannya, jangan ditambah. Dan khusus untuk saudara. Saudara dengar ini. Dengar, Pak. Dengar ya, dan khusus untuk saudara. Saudara terlalu pintar untuk bisa dibodohi sama mereka. Jangan mau, saudara. Tentukan hidupmu sendiri. Ya. Ini perokok di Indonesia 20%. Kemudian saya ingin tahu, ya, dengan iklan-iklan kapitalis itu, saudara. Apakah perokok ini sudah bertambah? Kemudian saya adakan sampling. Saya ambil 100 orang, misalnya saya tanya kamu perokok, dan hati-hati, perokoknya ini harus dijelaskan apa yang dimaksud dengan perokok, apa merokok itu, pokoknya semuanya harus detail. Supaya kesimpulan saudara ini memang betul. Nah, dan saya dapat ini, proporsi. Untuk saya kumpulkan, saya akan dapatkan kumpulan daripada proporsi. Punya rata-rata, punya standar deviasi, ini rata-ratanya, ini standar deviasinya. Kemudian seperti biasa saudara bisa dinyatakan di dalam P proporsi atau dinyatakan dalam bilangan. Ini jumlah perokok, ini proporsi perokok. Baik, sehingga kalau saudara cari nanti Z-nya ya saudara tinggal masukkan di sini. Ini adalah statistik, ini parameter, ini standar deviasi. Selalu begitu saudara. Atau seperti ini. Ya, baik. Ada yang ditanyakan silakan. Kemungkinan sukses seorang pemain basket untuk menyarankan bola ke sasaran adalah 0,2.
berapa probabilitas sukses lebih besar sama dengan 4 kali pada 10 kali pelemparan. Ini kalau saudara gunakan, ini saya kira saudara sudah mengerti. Dengan distribusi binomial saya masukkan dapatnya 0,1209 ya kalau saya menggunakan distribusi binomial. Berapa sekarang 35 kali pada 200 kali pelemparan? Ini kalau saya hitung dengan binomial, ini binomial rumusnya saudara N200, P-nya 0,2, yang dicari adalah X lebih kecil sama dengan 35, dapat 2150. Ini saya menggunakan rumus binomial. Gimana kalau saya dekati dengan distribusi normal? Berapa NP-nya saudara? 40. Dari mana 40? Ini 0,2 kali 200 N kali P. Betul saudara ya? Iya. Betul. Kemudian sigmanya adalah NPQ. NPQ. Ini N-nya 200, P-nya 0,2, Q-nya 0,8. Q adalah 1 minus P. Sehingga kalau saya dekati dengan distribusi normal, rata-ratanya 40 dan standar deviasi 5,66. Sampai di sini ada yang ditanyakan, silahkan. Baik, kemudian saya cari saudara. Ini adalah daerahnya, yang ditanyakan adalah 35 ke bawah. Yang saya arsir, ini rata-ratanya, ini standar deviasi. Saudara boleh menggunakan NP, saudara boleh menggunakan P. Ya. Kemudian saya hitung, perhitungannya begini saudara, perhatikan sedikit, agak berbeda sedikit, tidak terlalu banyak. Saya masukkan Z sama dengan NP, statistiknya, ini NP, parameternya ini standar deviasi. Baik, ada yang ditanyakan rumus ini, sama dengan rumus sebelumnya saudara, dan sama dengan rumus kita yang lalu. Dulu Z sama dengan X minus mu dibagi sigma. Harga rata-rata Z sama dengan X bar minus mu dibagi sigma per akar N. Ini saya berhubungan dengan proporsi, ini yang diperoleh dari sampling, ini yang ada di parameternya, kemudian ada NP1 minus P. Saya masukkan Z-nya. Saudara perhatikan Z-nya itu tadi 35, tapi di sini saya masukkan 35,5. Karena apa saudara? Karena kita menggunakan distribusi yang continuous untuk pendekatan distribusi yang diskrit. Jadi kalau saya punya, ini tadi, di sini saudara, saya punya, ini yang dicari adalah 35, ini 35. Nah, saya mulai dari 35,5, sedikit ke sini saudara. Supaya dia ada luasannya, karena dia kan cuma 35, 36, 37 gitu. Nah, mulainya dari 35,5 atau dari 34,5. Jadi setengah ke kanan atau setengah ke kiri, tergantung soal saudara. Jadi kalau seperti ini, karena yang dicari ke sini, saudara mundurkan sedikit. Paham saudara? Ya. Kalau misalnya ya, kalau tidak jelas saya akan. Nah, saya cari ini yang saya cari. Mulainya dari mana? Mundurkan ke sini. Paham saudara? Tanyakan kalau tidak jelas. Saya punya ini, kemudian yang saya cari ini, kemana mundurnya? Mundurnya ke sini. Setengah ke arah yang dicari. Saya cari ini, nah dia di sini. Kemana mundurnya? Sini setengah, sini setengah. Baik. Ada yang ditanyakan? Sehingga saya masukkan di sini 35,5 dikurangi 40 dibagi. Nah ini kalau saya cari di tabel 2148, saudara lihat. Sangat mirip saudara ya. Ini dengan binomial, ini saya hitung dengan binomial N200P, betul-betul binomial saudara. Jadi NX itu rumusnya ini, P pangkat X itu 1 minus P pangkat N minus X. Ini rumusnya. Kalau saudara gunakan ini, saudara dapat ini 0,2150. Nah ini dengan Z dapat 0,2148. Jadi kita bisa menggunakan distribusi binomial, distribusi normal untuk mendekati distribusi binomial. Baik, ada yang ditanyakan? Pak izin bertanya, berarti Silakan. itu benar-benar 0,5 ya Pak, maju atau mundur? Ya pokoknya Iya. maju atau mundur itu selalu 0,5 ya. Oke, Iya, makasih Pak. sama-sama ya. Karena angkanya kan begini Cahya, ini angkanya itu kan 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan ya.
Kan kalau saudara melakukan distribusi binomial itu hasilnya kan gitu kan. Jadi misalnya melempar bola basket kan masuknya itu 2 atau 3 atau 4 atau 5 kan gitu kan, diskrit kan. Sehingga maju mundurnya Iya. setengah. Baik. Yang lain silakan. Farhan, ada Farhan. Ada, Pak. Lutfi, ada Lutfi. Hadir, Pak. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini confidence interval seperti yang lalu, saudara ya. Saya punya confidence interval seperti ini. Ini P yang saya peroleh. Dari mana saya dapatkan P1 pakai topi ini? Purba, dari mana Purba? P1 pakai topi didapat dari mana Purba? Ada Purba. Fauzan, ada Fauzan. Ada Pak. Ya Fauzan. dari sampel Pak. Dari sampel. Kemudian saya apakan Fauzan? P1 dapat dari sampel. Saya butuh apa lagi untuk buat confidence interval? Butuh apa lagi? Kalau untuk P, butuh apa? Dari sampel dapat apa? Ini P1 pakai topi ini ya. Kemudian untuk buat confidence interval saya butuh apa lagi? Butuh data apa lagi? Ada? Mungkin S-nya Pak. Iya, ya, S-nya butuh data S-nya atau S-nya bisa dihitung. Mana S-nya? S-nya yang mana di sini? Fauzan, yang mana S-nya? S-nya yang akar itu Pak. Ya ini kan, ini S-nya kan, saudara nggak butuh apa-apa kan? N-nya sudah punya, tinggal ini saudara tetapkan. Jadi kalau ini parameternya ya cuma satu. Ya cuma P1 ini saja. Saudara punya P, saudara bisa buat confidence interval. Karena saudara sudah punya N-nya untuk mencari P. Saudara punya N, masukkan di sini, saudara punya confidence interval. Ini confidence intervalnya. Nah, karena P-nya lain-lain, dengan sendirinya confidence intervalnya juga berbeda satu dengan yang lain. Ada confidence interval yang memuat harga P yang sebenarnya ini. Ya, karena P ini saya tidak punya. Ada yang tidak, seperti yang ini. Ini tidak memuat harga P yang sebenarnya. Nah, kemudian seperti biasa, saudara bisa menggunakan kalau alfa 10%, Z-nya 1,65. Sehingga saudara bisa membuat confidence interval. Confidence intervalnya apa? Confidence intervalnya untuk P. Untuk P ini adalah proporsi. Jadi misalnya perokok tadi berapa saudara? Perokoknya adalah Indonesia 20%, tadinya 20%, kemudian sekarang saya cek dan ternyata saya dapatkan rokok sebanyak 0,18. Nah, nanti kita akan lihat ini lebih detail. Apakah berarti perokok di Indonesia sudah turun? Jawabannya apa, saudara? Apakah perokok di Indonesia berarti turun? Tadinya 20%. Jadi berapa tahun yang lalu katanya perokok di Indonesia 20%. Kemudian saudara ambil 100 orang, kemudian saudara dapat proporsi 0,18. Apa berarti proporsi perokok di Indonesia sudah turun? Jawabannya apa? Tidak, Pak. Tingkat keyakinan. Nah, belum, saudara buat keyakinan. Dimasukkan di sini 0,18 ya. Berapa tingkat keyakinan yang diinginkan? 95%, berarti saya masukkan 1,96. 1,96 akar, ini kalau saudara masukkan seperti hitungan kita yang lalu adalah 0,18 ya. Saya karena tidak punya P, saudara, ini P-nya tidak ada. P-nya cuma saya peroleh, kecuali kalau saudara asumsikan masih 20 ya, saudara asumsikan P-nya 20. Kalau tidak, biasanya saudara dapatkan P dari P pakai topi ini, saudara, karena saya tidak punya P, tidak ada P-nya. Saya masukkan di sini angkanya, saya bagi dengan N, nanti saya dapatkan 0,18 plus minus misalnya 0,04. Jadi berapa, saudara?
Jadi mulai berapa ini? 0,12 gitu ya. 0,14 sampai berapa? 0,22. Jadi gimana ini artinya? Siapa ini yang mau jawab? Novel, ada Novel Reza. Ada Pak. Novel Reza, apa ini artinya Novel? Ini apa artinya nih? Jadi ceritanya kan begini, saya ingin tahu perokok di Indonesia proporsi. Saya tes 100 orang, saya dapatkan 0,18, artinya dari 100 orang itu 18 orang perokoknya. Kemudian saya masukkan rumus, kemudian saya cari confidence interval, 95 confidence interval, kemudian saya dapat interval ini 0,14 sampai 0,22. Artinya apa? Bagaimana saya menyatakannya? Saya yakin dengan tingkat keyakinan berapa? Keyakinannya berapa tadi yang dipilih? 95%. Bahwa proporsi perokok di Indonesia itu berapa? Antara berapa? Tentang 0,14 sampai 0,22 itu ya Pak. Jadi antara ini. Kalau gitu, kalau misalnya dulu perokoknya ini 20%, apakah sekarang sudah turun? Karena dapatnya 0,18, apa sudah turun? Bagaimana melihatnya? Ini dikatakan bahwa rentang perokok di Indonesia ini antara 0,14 sampai 0,22. Dulu dikatakan 20% perokoknya. Waktu saudara tes dapat 18%. Tetapi waktu saudara buat confidence interval, dapatnya itu 14% sampai 22. Artinya apa? Bahwa jumlah perokok di Indonesia ini proporsinya sudah turun ke belum? Tetap, Pak. Tetap, dari mana saudara tahu? Karena masih dalam rentang yang penelitian sekarang. Jadi ini termasuk salah satu, perhatikan baik-baik. Confidence interval ini salah satu juga untuk mengecek apakah parameter saudara sudah berubah. Jadi tadi 20 ada enggak di sini? Ada enggak 20 di sini di rentang ini? Ada enggak? Ada, Pak. Nah, kalau begitu berarti masih mungkin 20. Loh, ini yang saudara harus hati-hati. Ini turun Pak, jelas ini 0,18. Jawaban saudara apa? Misalnya ada yang mengatakan dulu 20%, sekarang dites berarti turun. Jawaban saudara apa? Turun atau enggak? Apa jawabannya? Tadinya kan 20%, waktu saudara mengambil sampling dapat 18%. Kemudian ada kolega saudara yang mengatakan, wah kalau begitu berarti turun ini perokok. Betul atau salah itu? Salah Pak, belum tentu. Salah. Kenapa saudara? Karena saudara mengatakan ini sampling, ini sampling. Kalau saudara ambil lagi apa dapat 18 lagi? Bisa enggak saudara ambil dari populasi yang sama dan dapatkan 0,24? Bisa enggak? Bisa, Pak. Bisa saja. Nah, yang bagaimana cara yang betul? Saudara buat confidence interval. Sehingga kalau dapat 0,18 itu arti yang sebenarnya, P yang sebenarnya itu bisa 0,14 sampai 0,22. Jadi bisa juga 0,20. Bisa 0,20. Nah, ternyata waktu ini saudara cek, ini 0, dulunya itu 0, misalnya 26, ini 26. Ada enggak di sini? Enggak ada. Tidak ada Pak. Tidak ada. Kalau gitu artinya apa? Ya, memang sudah turun. Itu ya. Kalau saudara dari 26 jadi 18. Dan ini harus sangat hati-hati, saudara. Karena kalau tidak biasanya kita itu mengambil sampling, kemudian ya, jadi kandidat wali kota mengadakan sampling, ternyata yang milih 20%. Nah, ini kandidat A. Kandidat B yang milih 15%. Dan yang A ini ternyata sudah bahagia. Karena dia 20%, 15%. Ternyata A-nya kalah. Kenapa kalah? Karena 20% ini sampling. Gimana supaya tidak salah? Ya ini membuat confidence interval. Baik, ada yang ditanyakan, silakan. Permisi Pak, saya bertanya Pak. Untuk kasus penurunan rokok itu ya Pak, kalau itu apa kita bisa mengambil populasi dari banyak tempat Pak? Semisal kan, kalau semisal dari kita uji survei di Madura dan di Surabaya kan pasti beda sekali ya Pak. Betul, betul.
itu apa dibagi populasi daerah-daerah seperti itu ya Pak? Dengan sendirinya. Ya, maka itu sering kita akan mendengar istilah random sampling. Ini bukan paling bagus ya. Ini bagus untuk situasi tertentu. Jadi ketika saudara menduga bahwa ada sikap-sikap tertentu yang berbeda, misalnya di industri ini sama-sama buat, saudara, katakanlah buat produk plastik, industri A, industri B, industri C, sama-sama produk plastik, tapi bukan industri yang sama. Nah, kalau saudara tes di sini dan di sini dan di sini, tidak boleh dari sini dan di sini diambil secara random. Ya, tidak boleh. Berarti A sendiri, B sendiri, C sendiri. Ini mesin satu, itu kesalahan di dalam bidang manajemen kualitas biasanya begitu ini, saudara. Ini mesin satu, kemudian ini keluar barang, ini keluar barang, ini keluar barang, kemudian di sini dites. Nah, ini cara yang tidak betul. Kecuali saudara, kalau saudara punya asumsi bahwa mesin ini persis sama, barang yang dihasilkan sama. Karena kalau tidak, saudara mengumpulkan barang-barang dari populasi yang berbeda. Mesin ini dan mesin ini mungkin bukan mesin yang sama. Ya, setelannya juga tidak sama, sehingga tes itu mesti dilakukan di sini. Nah, ini sendiri, ini sendiri, ini sendiri. Karena kalau sudah digabung, saudara tidak tahu asalnya dari mana. Ya. Nah, termasuk yang saudara katakan ini. Ya, kalau di Indonesia seperti saudara katakan orang Madura misalnya. Orang Madura barangkali konsumsi rokoknya lebih besar mungkin dari orang Jawa. Ya, seperti itu. Karena ya mungkin di sana banyak tembakau, saudara. Mungkin karena itu. Ya. Kalau begitu bagaimana? Kalau saya kumpulkan orang Madura, saya kumpulkan dengan orang Jawa, dengan orang Bali, dengan orang Lombok, kemudian saya buat random, itu nanti bisa mengganggu hasilnya. Misalnya hasilnya itu rata-rata 20%. Padahal orang Bali misalnya cuman rata-rata rokoknya cuma 5%. Nah, kenapa kok bisa naik 20%? Karena saya gabung dengan orang Madura yang perokoknya 40%. Misal gitu. Kalau gitu bagaimana caranya? Orang Madura sendiri. Ini yang diistilahkan systematic sampling atau clustering. Systematic sampling. Jadi secara sistematik, ya sama dengan saudara, kalau saudara melakukan survei tentang pemilihan itu ya, pemilihan pejabat itu, pemilihan petinggi itu, saudara. Gini ya, saudara punya Kalimantan, saudara punya Sulawesi, nanti ada Irian. Ini mesti dilihat, apa bisa toh bahwa saya lakukan survei tentang presiden itu misalnya di Jawa, bisa enggak? Cuma Jawa, kemudian saya random. Tidak bisa, karena apa? Karena Jawa ini orientasi politiknya lain dengan Sumatera, lain dengan Bali. Di Bali itu PDI mesti menang, saudara. Tidak penting siapa, pokoknya PDI mesti menang. Ya, nostalgia Pak Karno dan sebagainya. Kalau di Madura itu mungkin partai-partai yang hijau mungkin sedikit lebih banyak disenangi gitu ya. Di Irian itu kalau dari dulu Golkar mesti menang, saudara Irian. Di kota-kota besar itu seringkali PKS yang itu, jadi ada orientasi tertentu. Nah, kalau gitu bagaimana? Ya harus satu-satu, tidak boleh di random. Kalau saudara ke Jakarta, kemudian saudara random tentang income per kapita orang di Jakarta itu pasti tinggi. Jadi misalnya saja income per kapita orang di Indonesia ini bisa 5 juta per bulan. Karena saudara randomnya ini di Jakarta. Ya, tapi Jakarta itu bukan Indonesia, saudara. Jakarta itu ya Jakarta. Indonesia ini yang lain. Ada orang-orang tertentu yang mungkin penghasilannya 200.000 per bulan. Sehingga saudara nggak bisa gabung dengan yang dapat, nggak tahu saya 100 juta per bulan. Nggak bisa digabung dengan itu. Harus sendiri-sendiri. Nah, jadi betul ketika melakukan itu mesti hati-hati. Surveinya itu di mana? Baik. Ada yang lain silahkan. Terima kasih Pak. Baik ya. Ada yang lain silahkan. Pak, saya izin bertanya Pak. Silakan. Berarti kalau misalnya labelnya itu saya hasil statistik Indonesia gitu, misalnya pemilih Jokowi di Indonesia, berarti random samplingnya harus dari Pulau Jawa, dari Pulau Kalimantan, harus nyebar gitu. Nah, untuk randomness-nya itu cara kita tahu kualitas randomnya kita itu dari mana ya Pak? Jadi kan kita pelajari orientasi politik. Misalnya saya katakan tadi di Bali gitu ya.
Nah sudah, saudara cari orang Bali saja. Nah, gimana menyatakan bahwa orientasi politik orang Bali? Yang mesti tahu. Artinya orang Bali itu mesti didefinisikan, jangan orang Jawa yang tinggal di Bali. Ya, karena orientasi politiknya mungkin masih tetap orang Jawa. Tetapi orang Bali yang tipikal orang Bali, yang biasanya milih PDI, misalnya begitu. Dari situ baru kita merandom. Kira-kira PDI dapat berapa persen. Tetapi kalau ini digabung satu dengan yang lain, nah itu akan mengacaukan harga. Ya, karena misalnya saya ambil, umpamanya PDI di Bali 70%. Tetapi di Lombok, misalnya PDI-nya itu 10%. Ini kalau saudara gabung kan jadi 40%. 40% ini milik mana, saudara? Milik mana? Bukan milik Bali, bukan milik Lombok. Maka itu mesti sendiri-sendiri. Ya. Dan mereka melakukannya juga seperti itu, saudara. Nah, setelah dibuat clustering atau sistematik begitu, jadi misalnya mungkin Sumatera saja mungkin ada bagian yang lain, saudara ya. Jadi misalnya Sumatera Selatan, Sumatera Utara itu mungkin berbeda. Nah, itu yang mesti dipelajari. Nah, saya tidak terlalu mengerti betul tentang ini, tetapi misalnya saya ambil contoh, ini contoh yang sering saya berikan, saudara. Kalau begini, saya punya simpangan jalan, ini pun tidak boleh dijadikan satu populasi. Mungkin pagi hari, jam berapa, saudara? Jam 4 gitu ya, sampai jam 5, ini populasi 1. Jam 5 sampai jam 6, ini populasi yang lain. Nanti mungkin jam 6 sampai jam 8. Gimana saya tahu bahwa ini satu populasi? Nah, dengan mengambil data, saudara kelihatan. Kalau datanya itu berbeda, tidak terlalu jauh antara satu dengan yang lain, saudara bisa menganggap dia satu populasi. Terlalu jauh itu sampai seberapa jauh? Nah, dengan mengasumsikan dia distribusi normal, perbedaannya ya 3 sigma itu. Seberapa jauh dia dari 3 sigma? Ya, jadi kalau saya punya data begini, gampangnya gini, 10, 15, 20, 14, 8. Nanti dapat apa, saudara? Dari sini dapat apa? Nanti kita lihat dengan contoh yang lain. Dari ini dapat apa, saudara? Yang paling gampang. Kalau punya data ini dapat apa? X bar dan S. Itu ya. Kemudian saudara gambarkan. Ini yang paling sederhana ini. Ini X barnya. Kemudian saudara beri batas 3 sigma. X bar ini plus 3 sigma. Kalau ini data individual ya. Ini X bar minus 3 sigma. Kemudian saudara gambarkan data ini. Nah, selama dia masih di sini, berarti saudara anggap masih dari populasi yang sama. Nah, kalau ada data yang jatuh sini, gimana kalau ada data yang jatuh sini? Nah, berarti dia sudah tidak ikut populasi nih, ikut populasi lain. Ini mesti dibuang. Data yang seperti ini dibuang, harus cari data yang lain. Atau dalam penggambaran, kalau saudara punya data yang banyak, kemudian digambar. Kalau saudara punya gambar data saudara ini begini, tapi dengan histogram yang cukup, ini kemungkinan bahwa data saudara ini berasal dari populasi yang sama. Tapi kalau saudara punya gambar yang begini, kemudian muncul lagi di sini ada lagi, gini lagi. Nah, ini dan ini mungkin bukan dari populasi yang sama. Itu yang sering kali saya tekankan kepada saudara yang harus dipelajari dengan baik. Jadi jangan mengambil data kalau saudara tidak tahu saudara berhadapan dengan apa. Ya karena tidak ada gunanya. Baik, sudah menjawab itu. Terima kasih. Baik, sama-sama. Ya, ada yang lain. Nah, ini ada dapat P seperti ini. Kemudian confidence interval, ini saya buat confidence interval. Salah satu contohnya, 200 mahasiswa teknik mesin ITS ditengarai sebanyak 160 orang yang rajin berolahraga. Tentukan proporsi mahasiswa teknik mesin ITS yang rajin berolahraga dengan tingkat keyakinan 95%. Ya, berapa P-nya, saudara? 160 per 200. 160 sukses. Suksesnya ini adalah yang rajin berolahraga dari 200 jumlah mahasiswa keseluruhan. Saya dapat 0,8, saya masukkan di sini 0,8. 95%, saya masukkan 1,96, saya masukkan angkanya 0,8 dan seterusnya saya mendapatkan ini. Nah, setelah itu saya dapat confidence interval seperti ini.
Artinya saya yakin dengan tingkat keyakinan 95% bahwa dari berapa ini? Dari 75% ini kira-kira ya. 75% sampai 85%. Jadi 75% sampai 85% mahasiswa teknik mesin itu rajin berolahraga. Jadi kalau ada orang yang mengatakan anak mesin ini paling-paling cuma 60% saja yang rajin berolahraga, betul atau salah? Salah, Pak. Salah ya, dari data ini salah. Nah, tapi yang lebih awal, ini kira-kira apa ini pertanyaan? Kalau saudara saya beri tugas, coba saudara cek ini, betul enggak ini? Kemudian apa yang saudara lakukan? Saudara cari di mana? Datanya ini cari di mana? Ini loh, ini saudara cari data ini di mana? Di teknik mesin, Pak. Di teknik mesin mana? Teknik mesin mana? ITS ya, teknik mesin ITS. Saudara cari mahasiswa yang mana? Yang rajin olahraga. Yang rajin olahraga. Kalau gitu saudara harus tahu apa yang dimaksud dengan Olahraga. Rajin olahraga. rajin berolahraga. Olahraga harus didefinisikan rajin itu maksudnya apa? Rajin itu. Rajin itu apakah seminggu 2 kali? Ada anak mahasiswa ITS teknik mesin seminggu 7 kali olahraga, saudara. Jadi jalan kira-kira setiap hari itu ya 100 meter. Itu menurut dia sudah rajin berolahraga. Ya. Ini dulu saudara yang penting. Ini yang didefinisikan apa yang dimaksud. Sehingga saudara sudah punya kuesioner untuk tanya. Anda rajin nggak berolahraga? Oh iya. Kemudian apa olahraganya? Kemudian dari jawaban itu saudara tahu. Kira-kira yang dimaksud rajin berolahraga itu kita harus tahu apanya. Siapa punya ide? Coba. Oh, setiap orang boleh punya ide. Apanya? Jenis olahraganya boleh? Bisa. Bisa. Apanya lagi? Interval. Oh, intervalnya. Apalagi? Repetisi. Apanya? Repetisi. Berapa kali? Oh, berapa kali? Ya. Frekuensi. Repetisi baik. Berapa kali gitu ya? Karena mungkin saja ada yang sehari 1 jam. Ya, saya punya teman itu kalau renang itu saudara dulu nih. Kalau renang rajinnya luar biasa saudara. Tetapi katakanlah dari satu ujung ke ujung berhenti nanti 10 menit. Gitu. Kemudian nyemplung lagi saudara, bergerak lagi dari ujung ke ujung berhenti lagi 10 menit. Nah, ada teman saya yang lain. Jadi dia kalau datang dia temunya nyemplung gitu ya, kemudian dia olahraga terus. Setelah selesai dia pulang. Nah, itu olahraga. Tetapi kalau cuma duduk di situ main lagi ya waktunya itu harus dilihat. Jadi waktunya harus waktu efektif. Kemudian juga gerakannya ya. Karena fitness itu kan ya bermacam-macam saudara. Yang jelas harus didefinisikan yang dimaksud dengan rajin berolahraga. Baik, ada yang ditanyakan silakan. Nah, ini dapat interval seperti ini. Ini kembali menentukan jumlah pengamatan. Seperti yang tadi, saudara. Yang kita cerita panjang lebar tentang apa ya tadi? Tentang tiang pancang gitu ya di perusahaan semen. Ini terkait dengan apa ini? Ini terkait dengan proporsi. Ini adalah confidence interval. Ini confidence interval. Kemudian ini adalah harga Z alfa per 2-nya, saudara perhatikan ini plus minusnya, saudara. Saya ingin plus minusnya ini punya harga tertentu. Tetapi kali ini tidak pakai KX bar. Pada saat yang lalu kan KX bar, kalau saudara masih ingat. Kenapa KX bar? Karena saya harus tahu berapa kali dia. Karena ini sudah proporsi. Kalau saudara punya proporsi misalnya 0,7, kemudian ini 0,1, ini ya sudah jelas. Ini ya sudah 7 kalinya dari ini. Tapi kalau yang lalu tidak. Saudara punya harga 100, kemudian saudara ingin ketelitian sekian persen, misalnya 0,05. Ini dalam persentase dari X bar. Ini untuk yang bilangan, yang variabel. Kalau saya ingin proporsi, jadi saya cuma memberikan K, tidak perlu K kali P, karena ini sudah proporsi, ini proporsi. Karena kalau proporsi dikali proporsi, persen dikali persen kan tidak ada artinya. Betul? Baik, saya dapatkan ini, saya namakan K. Ini, deviasinya ini, saya namakan K. Deviasi atau ketelitian atau presisi, saya namakan K. Kemudian dari sini saya dapatkan rumus N, Z alfa per 2K kuadrat, P pakai topi 1 minus P pakai topi.
Baik, ada yang ditanyakan. Coba saya ingin siapa ini? Dava, ada Dava Arkana. Ada? Tidak ada. Baik, Bona, ada Bona. Bona, coba kamu nyatakan ini secara verbal ini apa ini, Bona? Ini apa ini? Coba pelan-pelan saja. N ialah apa ini? N. Jumlah apa? Nah, jumlah pengamatan yang harus dilakukan untuk membuat apa? Untuk membuat apa? Untuk membuat ini, Bona. Untuk membuat ini. Untuk membuat apa ini? Confidence interval dengan tingkat keyakinan berapa? 100 minus alfa dengan tingkat ketelitian sebesar K. Baik, sudah. Baik. Jadi jumlah pengamatan yang harus dilakukan untuk membuat confidence intervalnya apa? Confidence intervalnya P, bukannya pakai topi. Confidence interval P dengan tingkat keyakinan berapa? 100% minus alfa dengan ketelitian sebesar K. Afifah, ada Afifah? Ada, Pak. Afifah, coba diulangi sekali lagi. N ialah, jangan dihafal, N ialah apa? N ialah jumlah pengamatan yang dilakukan untuk... Tapi bukannya dilakukan, Afifah. Jumlah pengamatan yang bukannya dilakukan, yang harus dilakukan. Harus dilakukan Untuk membuat apa? untuk membuat confidence interval. Intervalnya apa? Confidence intervalnya apa? Confidence intervalnya P, ini punya populasi dengan tingkat keyakinan berapa? Tingkat keyakinan 100 Minus alfa, baik, dengan ketelitian sebesar K. Baik. Ada yang ditanyakan yang lain? Baik, ya ini kita lihat contoh. Untuk menentukan perkiraan proporsi mahasiswa teknik mesin tadi yang rajin, sejumlah 50 mahasiswa dipilih secara random. Ya, apabila perkiraan diinginkan dengan keyakinan 95% dan dengan deviasi atau ketelitian 10%, apakah pengamatan sebanyak 50 ini sudah cukup? Pengamatan yang dilakukan pada 50 mahasiswa yang dicoba tadi menghasilkan P 0,70. Nah, saudara masukkan ke rumus ini. 1,96 ini dari mana? Dari mana 1,96? Dari tabel ya, kalau 90 maksudnya saudara hafal. Ketelitiannya berapa? 10%. Saya masukkan ini 10%. Ternyata hasilnya 81. Apa kesimpulannya Rafif? Apa kesimpulannya? Apa Ya, jumlah pengamatannya? Jumlah pengamatan kurang. Masih kurang. Kurang apa? Kurang untuk membuat apa gitu? Kurang untuk membuat Confidence interval yang dituju. Baik, ya, kurang untuk membuat confidence interval dengan tingkat keyakinan yang diinginkan dan dengan tingkat deviasi yang diinginkan. Kurang jumlahnya. Kalau gitu diapakan? Ditambah. Tapi ini tidak jauh. Saudara melakukan berapa? 50. Ternyata mintanya 81, tambah lagi. Ditambah berapa? Ya terserah, pokoknya dinaikkan. Tapi tidak harus sama dengan yang dibutuhkan. Siapa tahu bahwa setelah itu, nanti misalnya saya tambah 20, jadi berapa ini pengamatannya? Cahyani. Kalau saya tambah 20 orang, jadi berapa pengamatannya? Tadi 50, sekarang saya tambah 20, jadi berapa pengamatannya? Tidak ada. Dimas, Aji, ada Dimas. Saudara kemana ini? Farhan, ada Farhan? Ada, Pak. Farhan, tadi sudah diamati berapa Farhan? 50, Pak. 50, ternyata kurang Farhan. Mintanya 81. Kemudian saya tambah, ya,
Tapi saya nambahnya enggak saya tambah 31. Saya tambah lagi 20 lah. Jadi 70, Pak. Sehingga sekarang pengamatan saya jadi berapa? Ini tambah 20 kan? 70, Pak. Iya, jadi 70. Apa yang berubah sekarang? Setelah saudara amati jadi 70, apa yang berubah? Bisa jadi ininya, confidence intervalnya, penelitian, dan Ya, apanya? Oh, enggak. Saya enggak mau mengubah itu, Farhan. Saya enggak mengubah confidence interval penelitian. Saya sudah cukup puas dengan 95% dan 10% ini. Tetapi dengan 95% dan 10% ini katanya kurang. Kemudian saya tambah. Sekarang pengamatan jadi 70. Setelah saya mengamati tambahan 20 ini apanya yang berubah? P dan N-nya, Pak. N-nya berubah, P-nya berubah, gitu ya. Tetapi N-nya enggak terkait di N yang di sini berubah. N-nya tadi kan enggak terkait di rumus. Saya masukkan N. Ini N yang diminta kan? Iya, Pak. Ini berubah enggak Z alfa berduanya? Disamain, Pak. Sama. K-nya berubah atau tidak? Tidak, Pak. Tidak. Yang berubah apanya? P topik. Pakai topik. Akibatnya N-nya berubah kan? Iya. Nah, kemudian kapan saudara mengatakan bahwa sudah cukup pengamatannya? Kapan? Ketika udah deket angka N yang rumus Deket. sama N. Iya. Ini saudara hitung hasilnya berapa? Ketika Jadi saudara mengatakan kurang dari 81. Oh bukan, ini tadi. Setelah saudara tambah 20, saudara sudah mengamati berapa sekarang banyaknya? Kan 70. Kemudian sudah dapat P baru, saudara tes di sini. Ini angkanya kan berubah. Kalau misalnya berubah menjadi 85, itu pengamatannya cukup atau belum? Masih kurang, Pak. Masih kurang. Kapan saudara mengatakan cukup? Kalau hasil N-nya ini perhitungan lebih apa dari 70? Lebih besar. Loh, kalau lebih besar seperti ini. P lebih besar dari M. Bukan saudara, bukan. P-nya nanti dulu. Ini kan N saya, ini N hitungan ya, rumus ya. Tadi saya mengamati berapa kali? 50 kali. Ternyata ketika saya hitung dengan rumus 81, artinya apa? Masih kurang. Kemudian saya tambah 20. Tadi 50, berarti saya sudah mengamati berapa sekarang? 70. P-nya berubah. Saya hitung dengan rumus ini lagi, saya hitung. Kalau hitungannya ini ternyata dapat N 85, artinya apa? Kurang atau masih cukup? Tadi mengamatinya 70, masih kurang. Tetapi andai kata N-nya saya hitung dan dapat 65, apa artinya? Sudah cukup. Sudah cukup. Karena N yang diminta 65, saudara sudah melakukan 70 kali. Cukup untuk apa? Cukup untuk itu tadi, membuat confidence interval tentang proporsi mahasiswa teknik mesin yang rajin berolahraga dengan tingkat keyakinan 95% dan ketelitian 10%. Nanti dapatnya bagaimana anak teknik mesin? Misalnya 0,70 plus minus 0,05. Ini. Nah, sehingga ketika saya tanya, ini anak teknik mesin itu berapa olahraganya? Antara 65% dia sampai berapa? Sampai 75%. Kemudian saya tanya, ini saudara yakin atau tidak? Jawabannya apa? Yakin, Pak. Berapa tingkat keyakinannya? 95%. 95%. Kemudian saya mengatakan, ini saudara melakukan pengamatan ini sudah cukup enggak jumlah pengamatannya? Jawaban saudara apa? Sudah cukup, Pak. Sudah cukup. Ya, sudah cukup karena sudah dites dengan jumlah pengamatan yang disyaratkan dengan menggunakan rumus di mana ini sudah masuk ketelitian yang diinginkan dan confidence yang diinginkan. Baik, ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, sampai di sini saja. Nah, saudara bisa kerjakan chapter itu, saudara. Chapter berapa? 17 ya. Nanti saya lihat sebentar. Permisi Pak, berarti untuk deadline-nya Kamis ya Pak? Hari Kamis ya. Sebentar saya lihat dulu soalnya. Ya, baik saya kira.
Atau jangan dulu saudara ya, karena ada bagian di chapter 17 yang masih belum saudara. Jadi yang terkait dengan halaman 315 itu masih belum. Ya. Jadi minggu ya, hari Kamis saja saya tugaskan saudara. Ini yang terkait dengan confidence interval untuk variance. Jadi kita tunda saja, nanti saya tugaskan saudara hari Kamis untuk soal chapter 17. Baik, ada yang ditanyakan yang lain? Baik, kalau tidak ada sampai di sini saja.